Perkenalkan saya Yowe Sustiono, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan melakukan video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Inteligensi. Berikut video presentasi saya. Baik, pada jurnal review kali ini di mata kuliah Bisnis Inteligensi, saya mengambil topik atau judul yaitu penerapan bisnis intelijensi untuk menampilkan keuntungan pada data Superstore dengan menggunakan metode OLAP. Nah, jurnal ini ditulis oleh rekan dari Universitas Budi Dharma, yaitu Mirza Ahmad, Andre dan Dera Susilawati. Nah, bisa dilihat di sini latar belakang penulisan jurnal ini adalah bahwa kebutuhan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif. Kemudian data yang terus meningkat sehingga perusahaan Superstore menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi tren keuntungan dan peluang bisnis. Nah, metode OLAP dalam bisnis intelijensi menawarkan solusi dengan kemampuan analisis data multidimensi yang membantu dalam pengambilan keputusan strategi untuk meningkatkan keuntungan operasional. Nah, itu adalah latar belakang dari jurnal penerapan bisnis intelijensi untuk menampilkan keuntungan pada data Superstore dengan menggunakan metode OLAP. Nah, permasalahannya seperti apa? Nah, secara umum masalah yang dihadapi oleh perusahaan Superstore adalah bagaimana memanfaatkan data yang ada untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, data yang besar dan beragam memerlukan metode analisis yang efektif untuk mengidentifikasi tren pada pola yang relevan. Nah, kemudian permasalahan khususnya adalah yang pertama, efisiensi analisis data. Nah, bagaimana menganalisis data keuntungan secara tepat dan akurat menggunakan metode OLAP. Kemudian poin yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan bagaimana hasil analisis data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau strategis. Kemudian visualisasi data. Nah, bagaimana menampilkan data keuntungan dalam bentuk yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk manajemen. Outcome metode yang diusulkan. Nah, yang pertama itu adalah efektivitas pengambilan keputusan. Nah, di sini outcome-nya adalah memfasilitasi manajemen dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data yang dianalisis. Kemudian yang kedua itu outcome-nya adalah visualisasi data yang informatif. Nah, maksudnya adalah menyediakan tampilan data keuntungan dalam format yang mudah dipahami, sehingga membantu mengidentifikasi tren dan pola. Yang ketiga, optimalisasi keuntungan. Nah, menggunakan hasil analisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau perubahan guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, dengan menggunakan metode OLAP dalam bisnis intelijensi, tujuan utamanya adalah untuk mengolah data secara multimedia sehingga analisis data menjadi lebih komprehensif dan informatif serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Landasan metode dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam jurnal ini disampaikan bahwa landasan atau metode dalam penyelesaian masalah adalah metode dengan metode OLAP atau Online Analysis Processing. Nah, OLAP adalah teknologi untuk menganalisis data secara multidimensi, memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif. Nah, OLAP juga memungkinkan eksplorasi data yang cepat dan interaktif, seperti pivot table, drill down, dan slice and slice. Kemudian Business Intelligence atau BI. Nah, BI ini mencakup alat dan metodologi untuk mengumpulkan dan menyimpan serta menganalisis data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian BI memungkinkan integrasi data berbagai sumber dan menyajikan dalam format yang bermanfaat. Kemudian data warehousing. Nah, gudang data adalah sistem penyimpanan terpusat yang mengumpulkan data dari berbagai sumber analis untuk analisis dan pelaporan. Nah, ini menyediakan fondasi yang kuat untuk BI dan OLAP, memastikan data yang akurat dan terorganisir. Kemudian data mining. Nah, teknik data mining digunakan untuk menemukan pola dan hubungan data besar.
Kemudian ini melibatkan berbagai metode seperti clustering, classification, dan association, rule, and learning. Nah, dengan menggabungkan teknologi-teknologi ini, metode OLAP dan BI, dalam BI memungkinkan analisis data yang lebih komprehensif dan informatif, yang mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Keunggulan metode yang diusulkan. Nah, kita lihat di sini bahwa keunggulan metode yang diusulkan dalam jurnal ini adalah yang pertama, analisis data multidimensi. Nah, OLAP memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data keuntungan Superstore. Yang kedua itu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Nah, metode OLAP mempercepat proses analisis data, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih cepat dan akurat. Kemudian, visualisasi data yang efektif. Nah, OLAP menyediakan alat untuk visualisasi data yang membantu manajemen dalam memahami tren dan pola dengan mudah. Kemudian, efisiensi operasionalnya. Nah, dengan analisis data yang lebih baik, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan, sehingga meningkatkan si efisiensi dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kemudian cara kerja metode usulan ini, yang pertama itu dia melakukan pengumpulan data. Nah, data transaksi Superstore dari berbagai sumber seperti penjualan, inventaris, dan keuangan. Nah, itu semua dikumpulkan. Kemudian penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini disimpan ke dalam data warehouse untuk konsolidasi dan akses yang lebih mudah. Yang ketiga itu melakukan pemodelan data multidimensi. Nah, skema multidimensi khususnya OLAP yang mencakup dimensi seperti produk, waktu, dan lokasi. Next, kemudian analisis OLAP. Nah, analisis OLAP diterapkan seperti slicing, dicing, drilling, down up, dan pivoting untuk menganalisis data keuntungan dari berbagai sudut pandang. Nah, secara algoritma diimplementasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu kumpulan data dari sumber-sumber transaksi Superstore, kemudian dilanjutkan pada proses ETL atau extract, transform, and load untuk memindahkan data ke warehouse. Nah, setelah dilakukan ETL, kemudian didefinisikan ke dalam skema multidimensi untuk data OLAP. Setelah dilakukan data skema multidimensi, dilanjutkan dengan terapan operasi OLAP untuk analisis data. Kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi hasil analisis dalam bentuk laporan dan dashboard BI. Sekarang kita lihat luaran dari sistem. Nah, yang pertama itu luarannya adalah grafik keuntungan. Nah, di grafik keuntungan ini akan ditampilkan tren keuntungan bulanan, kuartalan, dan tahunan, serta lakukan visualisasi perbandingan dengan keuntungan antara produk dan kategori. Kemudian luaran yang kedua adalah tabel analisis. Nah, di dalam tabel analisis ditampilkan rincian keuntungan berdasarkan dimensi seperti waktu, lokasi, dan jenis produk, serta data terperinci tentang kontribusi masing-masing produk terhadap total keuntungan. Nah, luaran yang ketiga adalah dashboard interaktif. Nah, di dalam dashboard interaktif ini menyediakan visualisasi dinamis yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data secara interaktif. Kemudian menyajikan insight kunci seperti produk terlaris, lokasi dengan penjualan terbaik, dan periode waktu dan keuntungan tertinggi. Selanjutnya, indikator hasil analisis data. Nah, indikator dari hasil analisis data adalah di sini kita bisa melihat tren keuntungan. Nah, dalam tren keuntungan ini akan ditampilkan sebuah grafik keuntungan bulanan, kuartalan, dan tahunan. Nah, di sini bisa menunjukkan pola peningkatan atau penurunan keuntungan dalam periode tertentu. Kemudian parameter keberhasilannya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi periode dengan perform terbaik dan terburuk. Kemudian indikator yang kedua, kinerja produk. Nah, kinerja produk seperti apa? Maka ditampilkanlah sebuah tabel analisis produk dengan menampilkan
menampilkan kontribusi masing-masing produk terhadap total keuntungan. Kemudian parameter keberhasilannya adalah identifikasi produk terlaris dan produk dengan kinerja terendah sehingga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan mengenai stok dan promosi. Kemudian indikator yang ketiga yang bisa diambil adalah lokasi penjualan. Nah, dalam dashboard interaktif menunjukkan nanti keuntungan berdasarkan lokasi penjualan. Nah, parameter keberhasilannya adalah kemampuan untuk menentukan lokasi dengan penjualan terbaik dan terburuk yang dapat mempengaruhi keputusan strategis mengenai ekspansi atau peningkatan layanan. Baik, itu tadi pemaparan dari hasil review jurnal yang saya ambil. Semoga dengan review ini bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman dan dapat sebagai bahan pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.